Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Yang kami usung adalah argumen, bukan sentimen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan coba membahas tentang materi kesurupan atau kerasukan. Ya, kesurupan atau kerasukan ini menjadi sebuah fenomena yang sangat unik dan menarik di kalangan masyarakat kita. Karena ada juga sebagian dari masyarakat kita tidak percaya dengan adanya peristiwa kerasukan atau kesurupan tersebut. Karena menurut akal mereka, karena berdasarkan logika mereka, ini tidak mungkin terjadi kesurupan atau kerasukan pada manusia. Karena bagaimana jin itu akan bisa mengganggu masuk ke dalam tubuh manusia? Sangat tidak mungkin. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa fenomena kesurupan atau kerasukan ini merupakan adalah faktor psikis, faktor psikologi dari seseorang yang bisa jadi karena ada persoalan dalam kehidupannya, ada tekanan-tekanan di dunia kerjanya dan lain sebagainya yang mengakibatkan semua hal itu akan mengguncangkan jiwa orang yang dianggap mengalami peristiwa kerasukan atau kesurupan tersebut. Sebenarnya bagaimana? Apakah kerasukan atau kesurupan itu memang ada? Dan bagaimana kondisi orang yang dianggap ini kesurupan atau kerasukan? Kita akan coba membahas lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang fenomena kesurupan atau kerasukan. Mungkin bagi para sobat dan para pemirsa yang dulu pernah mengalami pendidikan di sekolah, sering menjumpai fenomena seperti ini. Ada kesurupan, bahkan ada kesurupan massal. Bahkan tidak jarang sekolah-sekolah yang pernah mengadakan kegiatan di luar lingkungannya melakukan kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, ini sering dihadapi dengan peristiwa kerasukan atau kesurupan massal. Sebenarnya apa sih kesurupan itu atau kerasukan itu? Kesurupan atau kerasukan kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang mengekspresikan ucapannya, perbuatannya, tapi di luar kesadaran mereka. Jadi menurutnya ada satu kekuatan yang menguasai tubuh mereka sehingga ucapannya, perbuatannya ini di luar kendalinya. Nah, sebenarnya bagaimana kebenaran dari fenomena kesurupan atau kerasukan ini? Yang pertama, sebenarnya kesurupan atau kerasukan ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang hak,
yang benar, yang merupakan gangguan dari bangsa jin yang mengganggu manusia. Dia merasuki tubuh seseorang. Ini berdasarkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Nanti para sobat dan para pemirsa bisa buka Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah menjelaskan, mengibaratkan, mengumpamakan orang-orang yang memakan riba, alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba ini nanti kata Allah, mereka pada hari kiamat dia tidak bisa berdiri, bisa berdiri tegak sebagaimana orang pada umumnya. Dia seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan. Nah, berdasarkan ayat ini banyak para ulama memberikan komentar, bahkan merupakan salah satu dalil untuk menyanggah, untuk membantah orang-orang yang tidak percaya dengan fenomena kerasukan atau kesurupan ini. Bahkan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ini menjelaskan dengan begitu gamblang. Ini merupakan satu bukti, satu dalil pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengakui adanya fenomena kesurupan ini. Bahkan ulama-ulama lain pun seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qudamah, ini menjelaskan kepada kita bahwa kesurupan itu memang real, memang nyata, dan jin bisa mengganggu dalam kehidupan manusia. Nah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qudamah, bahwa jin ini bersifat seperti angin. Dia masuk melalui pori-pori tubuh manusia, yang kemudian dia masuk ke dalam melalui peredaran darah manusia, yang kemudian dia akan menguasai tubuh seseorang sehingga terjadilah sebuah kerasukan atau fenomena kesurupan. Meskipun terkadang ada juga orang yang cuma dibuat-buat saja. Jadi ada kesurupan massal, kemudian ada yang ikut teriak-teriakan, padahal setelah kita coba melakukan pendekatan ternyata orang ini merasa ketakutan, merasa trauma. Akhirnya dia ikut-ikutan, histeris, teriak dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, di dalam ilmu hipnosis ya, yang pernah kami pelajari, ini adalah kondisi yang disebut dengan abreksi, yaitu suatu kondisi emosi di dalam pikiran bawah sadar manusia yang meluap-luap, tidak terkontrol, yang diekspresikan melalui sikap, ucapan dan perbuatannya. Nah, ini disebabkan karena adanya peristiwa trauma dalam diri seseorang. Sebagai contoh begini, orang tua kita mungkin menceritakan kesurupan itu nanti akan histeris, kesurupan itu nanti akan menjerit-jerit, menangis, berontak, kasar, yang ditandai diawali dengan adanya tubuh gemetar, merinding, badan merasa berat. Nah, berita ini, informasi ini akan tertanam di memori kita menjadi sebuah data permanen. Nah, ketika ada tanda gejala yang tadi dijelaskan dalam peristiwa kesurupan, maka Anda akan tersugesti dengan kondisi data yang sudah tertanam dalam memori Anda, sehingga Anda menjadi histeris. Nah, kalau dalam dunia fisikis dinamakan histeris, yang menjadi penyebabnya adalah faktor tekanan jiwa, tekanan hidup, tekanan pekerjaan, stres, hingga mengalami gangguan kejiwaan. Jadi tidak semua memang orang yang teriak, nangis, berontak itu kesurupan murni. Bisa jadi karena faktor fisikis, faktor psikologis, kejiwaan, stres. Walaupun dalam sudut pandang kami bahwa kesurupan adalah sesuatu yang nyata,
yang benar adanya, yang jin mempunyai peran mengganggu kehidupan manusia. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.